Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Semangat. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bangun Ruangan. yaitu khususnya bangun ruang sisi datar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Neng pimpin doa dulu. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak akan mengabsen dulu mahasiswa yang hadir. Ipal, Egi, Rizka, Hadir. Lisa, Hadir. Neng Cahyati, Hadir. Andri, Rizky, Hadir. Siti Andawiyah, Kemal, Hanifah, Hadir. Peti, Hadir. Yofi, Sipa, Hadir. Yanti, Hadir. Eko, Eriksya, Giska, Hadir. Elsa, Hadir. Nuryama, Hadir. Resna, Hadir. Yuni, Hadir. Anggun, Hadir. Intan, Hadir. Bila, Hadir. Tantri, Hadir. Putih, Ulfa, Hadir. Renol, Hadir. Intan, Hadir. Yesri. Hadir. Oke, mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat sembuh. Amin. Sesuai yang tadi Bapak jelaskan, pertemuan ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi. Oke. Apa saja sih bangun ruang sisi datar itu? Kubus. Oke. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang segi 3 dan segi 4. Segi 4 apa saja? Segi panjang, sebelah keempat, layar-layar, meja, trapesium. Nah, sekarang kita akan mempelajari bangun ruang. Nah, salah satunya adalah medianya ini. Nah, ini yang Bapak bawa. Ini namanya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi dengan bangun ruang kubus. Contohnya apa saja? Ruang ruangan. Apa? Dadu. Apalagi? Rubik. Yang suka rubik kan suka main. Apalagi? Dan banyak sekali yang bersangkut paut dalam kehidupan sehari yang bentuknya yaitu kubus. Nah, lalu apa lagi selain daripada kubus? Kue kubus. Balok. Nah, ini adalah bentuk balok. Nah, ini balok. Oke, bentuknya balok. Ini balok. Oke, dalam kehidupan sehari-hari apa yang bentuknya berbentuk bangun balok? Tempat tisu. Apalagi? Buku. Apalagi? Akuarium. Apalagi? Bak mandi. Apalagi? Tempat pensil, DVD. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya yaitu bentuk balok. Oke, sudah balok apalagi? Prisma. Nah, ini adalah prisma. Nah, ini Bapak lihat.
Ini bentuknya prisma segitiga. Kenapa bentuk dikatakan prisma segitiga? Nah, nanti kalian berkelompok menentukan kenapa ini dikatakan prisma segitiga. Ini hanya Bapak menentukan ini namanya prisma segitiga. Contoh dalam kehidupan sehari yang berbentuk prisma. Ya, atap rumah bisa kalau diinikan ya. Kalau diinikan seperti tenda juga bisa. Kalau dibentuk seperti ini. Apalagi atap rumah, tenda, banyak sekali dalam kehidupan sehari yang berbentuk prisma. Oke. Lalu sudah prisma lagi? Limas. Nah, ini limas. Nah, ini limas. Ini dikatakan limas. Nah, kenapa dikatakan limas segi empat? Ya, salah satunya karena ininya, alasnya. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari apa yang berbentuk limas segi empat? Piramida yang berada di ini bentuknya apa lagi? Au. Kalau ini kan seperti limas ya. Nah, ini bentuknya limas segi empat. Oke. Nah, itu adalah jenis-jenis bangun ruang sisi datar. Kenapa dikatakan bangun ruang sisi datar? Nanti kalian berdiskusi kenapa dikatakan bangun ruang sisi datar. Kenapa kayak seperti tabung, kerucut tidak dikatakan bangun ruang sisi datar? Kenapa? Nanti berdiskusi ya. Nah, pembelajaran hari ini kita tujuannya saya akan ditulis di kertas yang sudah Bapak bagikan. Tujuan pertama, kegiatan yang mesti kalian pahami dan kalian nanti akan dipresentasikan tiap kelompok, yaitu definisi bangun ruang sisi datar. Yang akan kita pelajari adalah definisi kubus, definisi balok, definisi prisma segitiga, definisi limas tegak segitiga. Tuh definisi. Yang kedua adalah sifat-sifat dari bangun ruang sisi datar. Sifat-sifat, misalkan, nah ini bangun apa? Kubus. Nah, ini kubus yang dia bisa ini. Kalau yang ini makan ini. Kalau yang ini mah dia terbuat dari plastik. Nah, yang ini mah. Wah, ini mah terbuat dari plastik. Nah, ini mah. Jadi sisi bidang isinya kelihatan. Nah, kalau ini mah hanya kusuk-kusuknya aja kelihatan. Oke. Nah, di dalam bangun ruang sisi datar ada istilah apa saja? Satu, titik sudut. Yang kedua, rusuk. Yang kedua, sisi. Yang ke Bapak? Diagonal ruang. Yang kelima, diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang keenam, bidang diagonal. Nah, Bapak akan memberikan contoh pada kubus mana yang disebut diagonal bidang atau dikatakan juga dia diagonal sisi. Nah, ini. Nah, ini diagonal sisi. Nah, ini diagonal sisi. Kelihatan semuanya? Tidak kelompok? Kelihatan? Nah, diagonal sisi. Salah satu contoh diagonal sisi. Nah, nanti kalian
Ada berapa diagonal sisi pada masing-masing bangun datar kubus, balok, limas, prisma? Lalu jelaskan juga apa yang dimaksud dengan diagonal sisi atau diagonal bidang. Diskusi. Nah, yang selanjutnya adalah diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang seperti ini. Bapak lepas dulu yang ini. Ada contohnya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh diagonal ruang. Nah, ini satu diagonal ruang. Kelihatan semuanya? Nah, nanti tugas kalian kelompok apa yang dimaksud dengan diagonal ruang, dan ada berapa jumlah diagonal ruang pada kubus, balok, prisma, tegak segitiga, dan limas tegak segi empat. Contohnya ini. Lalu ada yang disebut dengan Nah, tadi kan kita baca tentang diagonal bidang, dia ada diagonal ruang, ada bidang diagonal. Nah, ini contoh bidang diagonal. Misalkan, nah ini, nah pada kubus, nah misalkan, nah ini contoh, nah ini bidang ini pada kubus. Ini dikatakan apa? Bidang diagonal. Contohnya ini. Ada lagi, misalkan contoh yang kedua. Ini kesininya. Nah, kesininya. Nah, kesini. Nah, ini. Nah, nanti tentukan ada berapa bidang diagonal pada kubus, pada balok, pada limas, segi empat, dan prisma segitiga. Oke? Menugaskan kemarin untuk membawa bangun ruangnya, lalu apalagi gunting, apalagi garis, apalagi. Nanti sesudah kalian berdiskusi, lalu mempresentasikan ke depan, lalu yang kelompok yang lain boleh menambahkan dan memprovisi. Oke. Misalkan, nah tadi Bapak udah menjelaskan. Sekarang dari bangun datar ini ada yang disebut dengan jaring. Nah, misalkan Bapak membawa jaring-jaring, nah ini ada jaring-jaring kubus. Nah, ini salah satu contoh jaring-jaring kubus. Kita lihat ada berapa, benar betul nggak ini jaring-jaring kubus? Kalau kita lipat, nah seperti ini seperti ini seperti ini, nah nanti ini seperti ini ke sini, ini seperti ini. Nah kalau melipatnya itu 2 orang, dia akan menjadi sebuah kubus. Nah seperti. Dan sesuai dengan sifat-sifatnya ada. Ini ada beberapa sisi, ada beberapa rusuk, ada beberapa tusuk. Lalu selanjutnya ini contoh jaring-jaring. Ini adalah beberapa contoh. Ini jaring apa? Coba tebak. Jaring apa? Ini apa? Apa? Ini teh jaring-jaring, yaitu prisma segi 3. Ya, ke sini, ya nanti akan membentuk prisma segi 3. Oke, ini jaring apa? Balok. Nah, ini contoh jaring balok. Seperti ini. Kenapa dikatakan jaring balok? Kenapa kita bisa menyimpulkan jaring balok? Salah satunya karena salah satu
sisinya, bidang sisinya berbentuk persegi panjang. Lalu ini jenis apa? Limas. Nah, ini adalah limas segi 4. Kenapa saya katakan ini limas segi 4? Nah, di alasnya ada berbentuk segi 4. Di sini persegi panjang. Jadi nanti kalian buat jaring-jaring yang berbeda dengan Bapak contohkan. Mau itu formal atau tidak formal, yang penting dia tidak terputus. Oke. Nah, begitu. Silakan berkelompok. Definisi kubus. Kubus adalah terlalu banyak Iya Pak.
Jadi ini isi buat ini habis Yang 8 tadi diagonal ya? Diagonal luar. Kan diagonal luar. Diagonal tuh gini kan? 1, 2, dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 5. Luar juga sama. Dalam. Dalam berapa ini beda?
Dan terbentuk tiga empat persegi panjang. Bagusnya sih. Aku aja. Dua pasang persegi panjang.
panjang. Udah? Silakan aja. Kalau penuh silakan istirahatkan. Waktunya lagi. Udah tentukan definisi kubus, balok, dengan segi tempat, plus sama 3. Lalu sifat-sifatnya ada berapa rusuknya, jadi kubus ada berapa, diagonal bidang, diagonal dan buang, bidang mana. Lalu masing-masing jaring-jaringnya udah terbentuk. Jaring-jaringnya usahakan berbeda dengan yang Bapak contohkan. Beda Pak ya? Beda. Satu sampai mana? Empat sifat udah. Yang ini udah. Ini kubus. Ini itu lagi. Jadi bikin ini ya. Ya, tinggal dipakai Pak. Nanti ditempel. Coba bentuk. Itu nggak ada yang agarnya jadi bentuk. Itu apa bagian ada? Bayi pentingan tak kalau gua sampai jadi udah. Salah kanan tidak. Kenapa salah? Coba depan. Kurang dia kok. Kenapa? Mestinya di mana itu? Mestinya di sebelah sana. Di sini ya. Kelompok 3 sampai mana kelompok 3? Isi udah. Ya, sifat-sifatnya seperti yang berapa ini? Jari-jarinya sudah sampai mana? Halo, sudah. Yang
Dalam